Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan suatu gambaran yang indah tentang kondisi anak-anak yang ada di dalam tanggung jawab orang tua. Apa kata Al-Ghazali rahimahullah? I'lam anna at-tariqa ila tarbiyati as-sibyan min ahammil umur wa awwali kaddiha. As-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu at-tahiru jawharatun nafisatun sadhijah khaliyatun min kulli naqashin wa surah. Ketahuilah, sesungguhnya anak itu adalah amanah di sisi kedua orang tuanya. Hatinya yang bersih itu bagaikan mutiara berharga tapi polos. Hati-hatilah itu. Di hati anak yang lahir itu bersih, nafisah, bernilai, tetapi sazijah, polos. Khaliyah min kulli nakashin wa surah. Ibarat kertas dia putih, belum ada coretan-coretan apapun, tidak ada lukisan dan tidak ada gambar padanya. Itu anak yang lahir, itulah fitrahnya. Nah, wa huwa qabil li kulli naqash. Kertas yang putih itu siap menerima catatan, tulisan, coreng-moreng atau apapun. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilai. Dan bisa cenderung kepada apa, ke arah mana dia akan dibawa untuk miring. Anak itu. Artinya apa? Orang yang mempengaruhi pertama itulah yang akan memberikan kesan yang mendalam pada diri si anak. Nah, kira-kira dengan siapa anak bergaul pertama sekali? Tentu dengan orang tuanya. Itulah keluarga awalnya. Ibunya dan ayahnya. Fa in uwidal khaira. Kalau anak itu dilatih untuk membiasakan kebaikan, wa'ullimahu, dan diajarkan, diberikan ilmu tentang yang baik, nasya'a alaih, dia akan tumbuh di atas kebaikan itu. Wa sa'ida fid dunya, dia akan bahagia di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Kalau anak itu bahagia di dunia dan akhirat, wa syarakahu fi thawabihi abu, ayahnya mendapat jatah dari pahala perbuatan baik. Jadi kalau ada hadis, bapak dan ibu-ibu sering mendengar, idza mata ahadukum, kalau salah seorang kamu meninggal, inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, terputuslah darinya amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Min sadaqatin jariyah, sedekah yang manfaatnya berketerusan, mengalir terus, bukan sekali dia giahkan sekali habis, tapi ketika diberikan sedekah itu dia mendatangkan jariyah, mengalir buah manfaatnya kepada orang. Selama sedekah itu mengalirkan manfaat, maka itu bagaikan amalan yang tidak berakhir dari orang yang bersedekah. Makanya hati-hati meruntuh-runtuh wakaf. Nah, itu yang saya takutkan melihat sekarang ini. Orang ringan tangan. Tidak takut dengan
pertanggungjawaban sedekah orang yang diharapkan itu terus mengalir manfaat. Saya masih ingat dahulu ketika surau ini pertama dibangun. Yang dibangun pertama kan aula. Karena di situ ada radio yang harus kita jaga supaya mendapat izin dari kementerian bersyarat ada studionya. Hanya bersabar kita bangun aula. Ketika awal didirikan gedung itu, Bapak masuk ke tengah itu. Ketika setelah dicor tiangnya, entah apalah, di bawah mungkin tidak bertemu tanah yang keras, miring tonggak tengah. Miring. Sedikit. Distel. Miring buya. Nah, tukang ketika dan terpikir daripada miring lencak di runtuhan. Itu saya katakan, tahu tak? Setiap semen, setiap pasir, setiap batu yang dijadikan untuk mencor tonggak itu dari mana asalnya? Wakaf. Di surau ini dengan gedung itu tidak satu sen pun pitih zakat awak masuk. Seandainya diizinkanlah dulu zakat masuk, mungkin capek selesainya. Tapi tidak ada uang zakat masuk ke gedung ini. Zakat ketika diberikan, kita salurkan kepada fuqara dan masakin dan orang-orang yang berhak menerima. Tapi wakaf yang banyak. Akhirnya, tahu tak? Setiap batu, setiap semen, setiap pasir ini pakai wakaf. Orang yang memberikannya berharap agar yang mereka wakafkan itu bertahan dan mendatangkan manfaat yang panjang dalam waktu yang lama. Bangkok kelamak dewak saya meruntuh-runtuhan. Akhirnya itu bahas solusinya lagi. Bagadang sekotaknya. Kalau nyolah kue, pis ketek ndak siku. Bagadang tonggak. Mudah-mudahan menambah kekuatan sehingga dia menjadi tegak lurus. Kalau bapak dan ibu masuk ke ruang itu ada di tengah cik gadang tonggaknya. Nah, kenapa kita bersikap begitu? Kita takut dengan sedekah orang yang dia harapkan mengalir manfaatnya. Karena dengan itu amalnya tidak terputus dengan kematiannya. Dengan itu amalnya tidak terputus dengan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, yang diajarkan oleh seseorang, diamalkan oleh orang yang menerima pelajaran itu, maka orang yang mengajarkan walaupun dia tidak lagi berada di dunia ini, terus menerima aliran pahala, seolah-olah amalnya tidak terhenti dengan kematiannya. Ada yang ketiga, waladin salih. Nah, itu yang dari situlah Al-Ghazali mengambil petunjuk atau nasihatnya itu. Anak yang saleh, dia berbuat kebaikan, melakukan ibadah, mentaati Allah dan Rasul, terlepaslah dia berdoa atau tidak doa, amal lagi. Kesolehannya itu saja telah membawa kebaikan kepada orang tuanya itu. Nah, itulah buah yang akan diperoleh oleh orang tua kalau anak yang ditinggalkannya itu dilatihnya hidup di atas kebaikan. Tapi kalau dia dibiasakan
hidup di dalam kejahatan, in uwida syarr wa uhmila ihmal al bahaim, dan dipalapih saja hidup mereka memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Maaf saja, kata istilah Al-Ghazali, dibiarkan saja seperti binatang teranaknya, tasarah anang ketujuh, manang kelamak di seleronyo, awak ndak ada urusan, nampentinglah dia gih makan, parutnya lah kanyang, maknanya lah lain. Kalau begitu kita mendidik mereka, menjalankan tanggungjawab, anak itu saqiya akan celaka, wa halaka akan binasa, wa kanal wizru, siapa menanggung dosa. Yang menanggungnya adalah al-qayyimu alaih, yang bertanggung jawab meluruskannya. Wal wali lahu, yang bertanggung jawab mengurusnya. Apa dalilnya? Karena orang itu tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau ada yang berkata anak berbuat dosa orang gaib menanggung pula. Bukankah di dalam Al-Quran alla taziru waziratun wizra ukhra? Orang berdosa tak nanggung dosa orang lain, tanggungjawab surang-surang. Iyo. Tetapi kenapa orang tua mendapat imbasnya? Karena dia tidak menjalankan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Oh anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Nah, karena itu kepribadian seorang muslim terkait dengan anaknya, dia tidak akan kalah dengan bencana yang akan menimpa anak dan keluarganya. Dia tidak akan surut melihat kemaksiatan yang mengintai anak dan keluarganya. Walau apapun pertaruhannya, dia akan tegak berhadapan dengan itu. Nah, kepribadian itu lah hilang kini. Orang tua kalah dengan anak. Bapa caranya, wak bogalak sejauhnya. Borok singkeknya, wak senyum-senyum maco saja. Tengah malamnya pulang, jaleh ke ma, tanya sepatah saja dari ma. Nah, bagaimana seorang muslim akan berani berhadapan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah kelak?